saya bidan Anika yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ibu ada keluhan apa? Gini Bu, saya kan hamil anak ketiga. Iya. Anak saya yang pertama lahir normal, yang kedua sesar, terus yang ketiga ini rencananya mau normal lagi Bu. Kira-kira bisa apa enggak ya Bu ya? Ya, sebelumnya Ibu pernah dengar apa itu FBAC, Ibu? Belum pernah Bu. Belum pernah. Baik, saya jelaskan apa itu FBAC ya, Ibu. Iya Bu. FBAC yaitu vaginal birth after cesar, yaitu proses melahirkan pervaginam setelah pernah melakukan seksio sesar. Keuntungan FBAC yaitu mortalitas atau keuntungan FBAC itu ya Ibu menurunkan kematian. Yang kedua, proses pemulihan lebih cepat. Yang ketiga, menurunkan risiko komplikasi operasi. Yang keempat, menurunkan risiko dampak buruk kehamilan berikutnya. Yang kelima, berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta pada kehamilan berikutnya. Yang keenam, rendahnya tingkat kejadian trombosis vena. Yang ketujuh, meningkatkan bonding ibu dan anak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan FBAC yaitu riwayat persalinan normal sebelum sesar. Yang kedua, jumlah anak lebih dari 2. Kemudian berat janin, usia ibu, IMT ibu tidak obesitas. Kemudian tinggi badan ibu. Yang terakhir, jarak dengan kehamilan yang lalu. Indikasi FBAC yaitu tulang panggul Anda berukuran cukup besar. Yang kedua, ukuran atau berat badan bayi normal, tidak terlalu besar. Yang ketiga, posisi bayi di dalam kandungan normal, yaitu kepala berada di bawah. Kemudian garis sayatan operasi sesar pada rahim letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Selanjutnya, hanya mengandung 1 bayi serta hanya pernah 1 kali operasi. Tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal berisiko seperti plasenta previa atau fibroid. Belum pernah operasi berat pada rahim seperti myomektomi atau mengangkat tumor rahim jinak. Kemudian belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Kontraindikasi FBAC, memiliki berat badan berlebihan atau mengalami obesitas, berusia lebih dari 40 tahun, bobot bayi di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kilo, usia kehamilan melampaui 40 minggu, kehamilan sekarang dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan, punya gangguan seperti preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan, pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali, hamil bayi kembar 3 atau lebih. Kontraindikasi relatif FBAC yaitu yang pertama, parut uteri atau multiple seperti riwayat XC 2 kali. Yang kedua, faktor lain yang berhubungan dengan risiko ruptur uteri lebih dari 1%. Kemudian risiko FBAC yang pertama, kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna. Yang kedua, ruptur uteri yaitu perdarahan, infeksi, cacat pada bayi. Yang ketiga, histerektomi. Persiapan FBAC yaitu memutuskan melahirkan dengan FBAC. Yang kedua, siapa penolong persalinan ibu, didampingi di sini penolong harus sesuai dengan kebutuhan khusus ya Bu. Yang ketiga, tempat persalinan juga harus disesuaikan dengan kondisi kasus ibu. Pendamping persalinan, kemudian donor darah, alat transportasi ke tempat persalinan, biaya persalinan, pengambilan keputusan utama maupun alternatif. Yang terakhir yaitu perlengkapan ibu dan bayi.
Itu tadi ya Ibu tentang FBAC. Ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ibu sudah paham? Sudah. Baik Ibu, terima kasih. Ini saya catat dulu ya Ibu. Iya, Bu. Namanya tadi Ibu Sinta. Ibu Sinta, usianya 30 tahun ya Ibu. Ya. Hamil ketiga. Anaknya ada 2 ya Ibu. Iya, Bu. Ya. Usia kehamilan Ibu 3 bulan. Iya. Ibu tadi konsultasi tentang FBAC ya Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya Bu. Iya, Bu. Sama-sama.